Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kepada seluruh rekan-rekan mahasiswa dimanapun panjenengan berada. Bagaimana kabarnya? Saya harap panjenengan semua dalam keadaan kabar baik dan sehat. Baik, kali ini saya akan mengajak panjenengan semua untuk mempelajari tentang budaya organisasi, bahwa budaya organisasi menjadi hal yang sangat penting, menjadi sebuah hal yang sangat fundamental dalam suatu organisasi yang akan mempengaruhi warna dan bentuk serta pola-pola tradisi, kemudian sistem yang dibangun dalam suatu organisasi. Ada beberapa latar belakang dalam organisasi yang bisa kita amati, adalah pertama, tata cara berperilaku pada konteks berbicara. Ini akan sangat tampak pada suatu organisasi itu memiliki ciri khas bagaimana seluruh anggota dalam organisasi tersebut dalam berbicara, dalam berinteraksi sosial, dalam berkomunikasi pada konteks organisasi yang merupakan sebuah tradisi serta kesepakatan yang diatur oleh suatu organisasi. Kemudian ada lagi adalah tata cara berpakaian. Di sini akan sangat tampak sekali bahwa dalam budaya organisasi memiliki sebuah ciri khas, sebuah kesamaan dalam berpakaian ini diseragamkan. Artinya akan sangat tampak misalkan dalam sisi kerapian, kemudian kebersihan, ini memiliki ciri khas yang memang dibangun dalam suatu organisasi, termasuk pada tata cara seremonial dan sebagainya. Kemudian tata cara berkomunikasi, karena setiap mendirikan organisasi kita akan menentukan ikatan dan aturan-aturan yang harus disepakati, harus diikuti oleh seluruh anggota yang terlibat, yang ikut dalam organisasi tersebut, sehingga sebuah asas, kemudian dasar-dasar serta tujuan yang digapai, yang disusun suatu organisasi itu akan sangat menentukan tradisi, kemudian budaya serta budaya organisasi yang dibentuk. Misalkan saja pada budaya organisasi pada akan sangat tampak sekali di sana bagaimana dalam tata cara berpakaian harus yang rapi, kemudian berseragam, kemudian bersih. Bahkan pada konteks berbicara pun dalam dunia militer, misalkan di TNI itu harus tegas, kemudian disiplin, betul-betul bicara dengan sepenuhnya dan keras. Dan ini menjadi kultur yang dibangun dalam dunia militer, termasuk tata cara seremonial. Misalkan kedisiplinan sangat tampak pada dunia militer. Misalkan dalam hitungan 5 menit semua pasukan harus sudah siap apel di lapangan dengan membawa senjata lengkap dan berpakaian lengkap dengan atribut yang telah ditentukan. Jika melebihi 5 menit akan ada sanksi yang tegas yang diberikan oleh pimpinan dalam rangka membangun kedisiplinan. Karena dalam dunia militer disiapkan untuk mempertahankan wilayah negara kesatuan Republik Indonesia terhadap gangguan ancaman yang mengusik keamanan wilayah di seluruh negara kesatuan Indonesia, sehingga disiapkan prajurit-prajurit yang siap untuk mempertahankan dalam waktu yang cepat sesuai dengan perintah dari pimpinan. Kemudian juga pada konteks cara berperilaku, kemudian berkomunikasi, ini sangat tampak ya, bagaimana seorang militer selalu siap, selalu mengatakan siap melaksanakan tugas. Jadi betul-betul sangat satu komando karena menyangkut sebuah kekuatan militer ya, untuk menjadi satu kesatuan bila negara kesatuan Republik Indonesia. Ini contoh-contoh pada budaya organisasi di militer. Akan sangat tampak lagi di
budaya organisasi yang lain sangat-sangat beda lagi, sangat-sangat tampak. Itu juga menjadi suatu perhatian, menjadi ciri khas sebuah organisasi karena punya sebuah budaya, sebuah tradisi yang berbeda-beda antara organisasi satu dengan organisasi yang lain. Misalkan ada organisasi yang bersifat organisasi sosial, tentu pada landasan dasar, kemudian asas dan tujuan memang dibentuk untuk kepentingan apa? Peduli, membantu sesama dan bersifat sosial. Jadi tidak ada bersifat mencari keuntungan. Justru sosial ini bagaimana siap untuk memberikan harta, mungkin waktu, tenaga kepada masyarakat. Ketika misalkan ada bencana alam, ada musibah, betul-betul siap hadir membantu kepada korban bencana alam. Ini adalah ciri khas pada budaya organisasi yang memang tiap organisasi akan sangat beda. Ada lagi misalkan organisasi politik di partai politik misalkan, nah ini sudah beda lagi. Bagaimana organisasi politik menyiapkan para anggotanya untuk siap memahami tentang sistem politik, memahami tentang sistem demokrasi, tata cara, dan bagaimana untuk mencapai sebuah kuota atau kursi-kursi baik di DPR tingkat daerah, tingkat provinsi, bahkan DPR RI, serta pada pilihan-pilihan kepala daerah, entah di tingkat 1, tingkat 2, bahkan di presiden atau DPD di tingkat-tingkat yang lain. Ini betul-betul mampu untuk menarik perhatian masyarakat, memberikan program-program yang mampu memberikan perhatian dan bisa memberi ruang kepada masyarakat untuk memilih, ya, mencari sebuah simpatik yang kemudian harapannya mampu mengusung dan tadi mendapatkan perwakilan dan mencapai kursi, posisi-posisi yang memiliki bargaining politik yang kuat untuk ikut mewarnai dalam kancah perpolitikan dan demokrasi yang ada di Indonesia. Kemudian kalau kita bicara profil budaya organisasi, bisa didesain sesuai dengan karakteristik dan tujuan organisasi. Di sana ada muncul misalkan tentang inovasi, ya, agresif, outcome oriented, apa yang dicapai. Kemudian ada tentang people oriented, apa yang diorientasikan, ya, apakah bergerak di bidang sosial, apakah bergerak di bidang politik, ataukah bergerak di bidang keagamaan, kepemudaan. Ini menjadi sebuah landasan yang beda-beda, akan mempengaruhi dan mewarnai suatu organisasi. Dan tim oriented, bagaimana sistem kerjasama sebuah tim, termasuk juga pada detail oriented. Kemudian ketika kita menyimak tentang pengertian budaya organisasi, ada beberapa pendapat, ya. Misalkan Wood Payment 93, ya, whether culture inevitable indicates as an intangible sets in organization, ya, so which it sets run and transmit. Bagaimana di dalam satu organisasi ini mampu menyebarkan, ya, pembelajaran terhadap budaya-budaya yang dibangun, yang disusun oleh suatu organisasi untuk disebarkan, diberikan kepada seluruh anggota untuk ikut melaksanakan sebuah ketentuan yang ada tersebut. Ada lagi Broadsen 85, ya, depicts organizational culture as the set of value, belief, and assumptions shared by the member of the organization. Bagaimana dalam organisasi ini kultur organization, budaya organisasi ditata sedemikian rupa yang menangkut di dalam dan nilai-nilai, kemudian keyakinan dan asumsi-asumsi yang di-share, yang dibagikan, yang disampaikan kepada seluruh anggota organisasi untuk difahami, dimengerti, dan dilaksanakan sebagai satu bingkai dan wadah yang harus ditaati oleh seluruh anggota dalam suatu organisasi. Kemudian ada lagi, this is further supported by Morgan, ya, definition of organization culture as a vital tool in establishing the forum, norm, belief, and custom, engaging and organization as a social unit. Nah, di sini bagaimana budaya organisasi menjadi sebuah
vital tool ya, alat sangat 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 penting ya untuk mewujudkan sebuah ide-ide dan nilai, aturan-aturan ya, sebuah keyakinan atau kepercayaan, dan sebagai media untuk menciptakan, membangun sebuah organisasi yang terdiri dari sosial unit yang sesuai dengan desain awal perencanaan sebuah tujuan organisasi. Organizational culture is a system of sets, assumption, value, and belief which govern how people behave in organization ya. Dimana the shared value have a strong influence on the people in the organization and dictates how they dress, act, and perform their jobs. Bagaimana pada organisasi ini betul-betul memiliki sebuah sistem yang kuat ya, kemudian membangun dan memiliki sebuah strong influence, memberikan pengaruh yang kuat kepada of the people, semua orang, untuk apa? Dalam they dress, dalam berpakaian, dalam berpenampilan, kemudian act, dalam berbuat, berperilaku, and perform their job, bagaimana dalam bekerja, bagaimana dalam melakukan sebuah pencapaian kerja sesuai dengan pembagian kerja yang telah ditentukan. Nah, ini sangat tampak sekali. Misalkan dalam organisasi di pendidikan, educational, di pendidikan, bagaimana seorang guru ini harus mampu selain menyampaikan materi-materi sesuai dengan kurikulum yang telah ditentukan. Tidak cukup itu, seorang guru haruslah mampu menanamkan nilai-nilai moral tentang etika, tentang tata krama, bagaimana bersikap, bagaimana berbicara yang baik ya. Karena guru harus juga selain memberikan itu juga menjadi suri tauladan, menjadi contoh dalam berperilaku, tata nilai kesopanan, mulai dari norma agama, norma kesopanan, norma kesusilaan, bahkan norma adat, norma hukum, ini juga disampaikan kepada siswa supaya mampu untuk melakukan tindakan-tindakan yang tidak melanggar terhadap norma-norma yang disepakati yang berlaku di masyarakat. Ini sangat-sangat penting, termasuk norma-norma yang berlaku di media sosial. Harapannya apa? Jangan sampai ketika di dalam sekolah ini siswa atau pelajar melakukan tindakan-tindakan yang tidak, atau istilahnya melanggar etika dalam bermedia sosial, misalkan melakukan tulisan-tulisan yang provokasi, yang bersifat rasial ya, yang bersifat mengadu domba atau bersifat kekerasan. Ini sangat-sangat dihindari. Karena apa? Selalulah menjaga etika dan juga norma yang berlaku di masyarakat. Kemudian ada beberapa pengertian budaya organisasi ya, menurut David. Tadi sudah banyak kita kupas ya di sana, mulai dari nilai-nilai, keyakinan, kebiasaan, tradisi, dan sebagainya. Di sini ya, akan sangat tampak bagaimana akan muncul mitos-mitos, kemudian simbol-simbol yang memiliki makna bagi semua pegawai ya. Ada 4 fungsi budaya organisasi secara internal. Pertama, memberikan identitas organisasi kepada karyawan ya, katakanlah pertama simbol-simbol yang muncul, misalkan pegawai bank ya, seorang guru, seorang dosen, pegawai di kepolisian gitu, tentara ya, kemudian satpam. Ini mempunyai ciri khas identitas organisasi yang sangat tampak pada seluruh anggotanya ya. Kemudian yang kedua, juga memudahkan dalam komitmen kolektif. Karena sama-sama memiliki persepsi yang sama, visi misi yang sama, sehingga memudahkan dalam pencapaian komitmen kolektif. Apa sih yang dicapai, termasuk misalkan organisasi yang bergerak di bidang bisnis, mencari benefit, keuntungan. Tentu komitmen kolektif yang dibangun bagaimana mencari keuntungan, bagaimana mencari sebuah bisnis peluang bisnis yang betul-betul memberikan sebuah keuntungan bagi seluruh anggota dalam satu organisasi tersebut. Masuk yang ketiga, mendukung stabilitas sistem atau hubungan sosial antar personal, dibangun kerjasama yang baik, kerukunan dan persatuan dalam satu personal yang diharapkan. Ini menjadi sangat penting untuk apa? Menjaga stabilitas sistem dalam suatu organisasi. Dan keempat, memudahkan karyawan dalam memahami tujuan organisasi. 4 inilah yang menjadi fungsi
budaya organisasi secara internal. Ada yang pertama adalah nilai ya, bagaimana merupakan sebuah keyakinan yang dipegang teguh dan tampil dalam tingkah laku. Kemudian nilai yang mendukung, kemudian nilai yang diperankan. Ini masing-masing menjadi pemahaman yang harus dimengerti, kemudian dilaksanakan oleh seluruh anggota dalam suatu organisasi. Ada beberapa tingkatan budaya organisasi ya. Pertama adalah budaya organisasi yang tampak atau visible, misalkan dari cara berpakaian, simbol-simbol fisik, perayaan, seremonial, dan tata ruang kantor. Yang kedua adalah budaya organisasi yang tidak tampak atau invisible, misalkan kedisiplinan, tauladan, prestasi. Ini tidak tampak tapi memang sangat akan muncul ketika diamati secara mendalam. Yang ketiga adalah keyakinan yang paling dalam atau asumsi-asumsi yang tersembunyi, misalkan keyakinan bahwa atasan tidak pernah salah, kemudian anak buah selalu salah, konsumen adalah raja. Ini juga menjadi sebuah keyakinan yang paling dalam dan disebut sebagai asumsi-asumsi yang tersembunyi dalam suatu organisasi. Nah, ini ada beberapa tentang organisasi. Lebih lanjut silakan disimak ya. Misalkan ada contoh tata nilai pada perusahaan Pertamina ya. Ada visi, ada misi, tata nilai ya. Kemudian di Kemenak juga demikian, dan nilai budaya kerja ya. Nah sebagainya. Nah, di sekolah juga demikian. Ada beberapa slogan-slogan di televisi, misalkan Liputan 6, CTV, Aktual Tajam, misalkan. Ada Udang Garam Internasional, pria punya selera ya. Ada slogan-slogan, ada simbol-simbol. Misalkan slogan obat-obatan juga minyak telon elang, jangan asal telon. Nah, ini juga akan sangat-sangat muncul banyak untuk kita pahami bersama. Sebuah slogan yang harus diikuti oleh seluruh anggota dalam organisasi. Oke, lebih baik lebih lanjut lagi silakan simak materi-materi yang sudah akan kami kirimkan. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Salam sehat dan semangat. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.